Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Ayus TV Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kunjungan poli jantung mencapai 10.000 hingga 15.000 pasien per tahun. Dengan pasien yang harus dirawat akibat masalah jantung mencapai 900 hingga 1.300 pasien per tahun. Ini data Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Dan di hari ini saya sudah kedatangan tamu di sini. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana pusat pelayanan poli jantung yang tentunya sudah berada di Nusa Tenggara Barat. Dan di studio kali ini telah hadir bersama saya Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Lalu Herman Mahaputra MKes MH, atau yang kita sering mendengar nama beliau ini Dr. Jack. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, menjelang siang. Menjelang siang. Dengan hawa-hawa yang panas seperti ini, cuacanya, ini mempengaruhi jantung kita untuk bekerja nggak, Dok? Iya, kan metabolis meningkat. Oh, luar biasa. Iya. Kita akan membahas tentang seperti apa pusat layanan jantung yang sudah dibangun di Nusa Tenggara Barat ini. Tentunya ini baru yang pertama kali, Dok, ya? Iya, perlu barangkali saya bercerita sedikit bahwasannya kita NTB bersyukur ya dengan adanya program dari Bapak Menteri Kesehatan yang saat ini artinya punya keinginan untuk penanganan kasus jantung itu tidak semuanya harus di Jakarta. Jadi nanti diharapkan seluruh provinsi minimal memiliki satu rumah sakit rujukan. Artinya rujukan untuk penanganan kasus-kasus kardiovaskuler. Oleh sebab itu, alhamdulillah NTB ya kemarin juga sudah melakukan operasi bedah jantung dan merupakan kado terindah daripada hari ulang tahun Nusa Tenggara Barat yang ke-64 tahun. Lalu nanti operasional poli seperti itu ya? Yeah. Yang tadinya poli sekarang menjadi pusat layanan. Ya, jadi memang untuk men-screening kasus-kasus jantung yang akan dilakukan tindakan bedah jantung itu memang diawali di poliklinik. Yeah. Poliklinik, kemudian nanti bersama tim RSUP yang terdiri dari beberapa dokter spesialis jantung, kemudian akan berkoordinasi. Jadi sistem jejaring. Kita ini adalah merupakan jejaring dari rumah sakit Pusat Jantung Nasional harapan kita. Nah, jadi nanti setiap ada kasus-kasus yang memang memerlukan tindakan untuk dilakukan operasi bedah jantung, maka kita akan melakukan dengan tim harapan kita. Sampai kemudian insya Allah kita target 1 tahun. Memang harus ada pendampingan dari teman-teman dari harapan kita. Diharapkan nanti RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mandiri untuk melakukan selanjutnya. Berarti sehingga sampai sekarang masih dalam masih kita semua rumah sakit yang menjadi jejaring kardiovaskuler di seluruh Indonesia. Jadi memang konsep ini, jejaring ini memang dilakukan oleh, jadi induknya itu harapan kita, kemudian akan mengampu rumah sakit yang ada di daerah, dan nanti kalau rumah sakit daerah itu sudah mandiri, akan mengampu lagi rumah sakit yang ada di sekitarnya. Dari segi tenaga medis, Dok, apakah sumber daya manusia khususnya di lingkup RSU di provinsi sudah memadai, atau memang harus didampingi sampai dengan akhir tahun ini? Ya, kita secara data SDM kita sudah ada, cuman memang kan pengalaman yang belum ada, sehingga memang perlu kita berkolaborasi dengan harapan kita sebagai jejaring kami, ya, sehingga nanti ke depan di samping juga akan menambah sumber daya manusia, dan tentunya pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh teman-teman dari rumah sakit harapan kita itu akan dibagi sama rumah sakit yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya akan bisa mandiri. Berapa sumber daya manusia yang tentunya memiliki profesi atau spesialisasi di bidang jantung ini? Jadi itu kemarin yang kebetulan saya mengikuti di kamar operasi selama kira-kira 2,5 jam dari prediksi yang kita awal itu estimasi 5 jam. Jadi kemarin itu kolaborasi itu terdiri dari dua dokter BTKP ya, bedah torak kardiovaskuler. Kemudian di situ dokter ada anestesinya. Semua ada. Dari harapan kita ada, dari kita ada.
kemudian sama tim OK-nya. Jadi itu sudah cukup untuk melayani masyarakat Insya Allah NTB cukup, nantinya. insya Allah cukup. Selanjutnya dok, kira-kira visi dan juga misi dari diadakannya atau dibangunnya suatu pusat layanan jantung di Nusa Tenggara Barat ini ke depannya ingin seperti apa? Ya saya pikir inilah momentum ya untuk kebangkitan kami-kami yang rumah sakit yang ada di Peripher. Karena selama ini kan kami sangat tergantung dan tidak diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar. Nah, oleh sebab itu kami juga berterima kasih kepada Pak Menteri dan support tentunya dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Ibu Wakil Gubernur. Begitu diberikan keleluasan saya sebagai direktur untuk melakukan improvisasi dan inovasi. Dan alhamdulillah nanti dengan bantuan ini ya kami akan bisa melakukan inovasi yang lebih jauh lagi. Itulah ya. Jadi kesempatan ini ya memang kami tidak sia-siakan dan harapan daripada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur supaya masyarakat NTB jangan berobat keluar. Ya, oleh sebab itu kami terus meningkatkan diri artinya dari sumber daya manusia, kemudian meningkatkan atau mengupgrade fasilitas atau seperti alat-alat kesehatan yang menunjang itu dan tentunya SDM yang kami juga upgrade dengan cara memberikan mereka tuh peluang untuk melakukan seperti kursus, kemudian sekolah dan sebagainya. Tadi Dr. Jack menyinggung terkait dengan alat medis yang ada di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nanti kita akan membahas tentang hal itu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bincang iNews.